menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Lalu justru kami yang dituduh dengan keji gitu sebagai dalang. Ini bentuk tuduhan pengalihan tanggung jawab dari pihak kepolisian kepada orang-orang anak-anak muda. Insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap insya Allah saya tidak bersalah. Untuk itu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak para penyidik. Anak saya ini anak yang baik, itu hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak. Kita dihadapkan kawan-kawan. Rabu 3 September 2025, Polri menangkap sejumlah orang terkait tindakan provokasi dan penghasutan berujung kericuhan yang terjadi di Indonesia. Ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Salah satu orang yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Laras Faizati Khairunisa. Dalam postingan di media sosialnya itu, Laras diduga menghasut massa untuk membakar gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Fauziah, ibu dari Laras Faizati, mengungkapkan Laras hanya meluapkan kekecewaannya terhadap Polri karena tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob. Terlebih ada banyak unggahan senada saat itu. Ia pun memastikan bahwa Laras tidak memiliki niat untuk memprovokasi tindakan terlarang. Fauziah pun berharap proses hukum terhadap putrinya tidak dilanjutkan. Tapi saat kemarin itu ya dia kan nggak dia aja gitu, semua orang pun ke-trigger dengan situasi yang kemarin. Jadi ya keluarlah mungkin ungkapan rasa hatinya dia ya. Tapi saya rasa itu juga banyak kan yang melakukan itu, nggak cuma anak saya aja. Untuk itu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak para penyidik. Anak saya ini anak yang baik, itu hanya mungkin ya dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja Pak, gitu ya. Tolong jangan sampai di proses hukumnya itu terjadi, jangan Pak. Mohon bantuannya Laras untuk dibebaskan gitu loh Pak Prabowo, Pak Wakapolri. Terkait hal ini, Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa hukum dari Laras Faizati menyatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan serta permohonan restoratif justice atas kasus dugaan provokasi yang menjeratnya menjadi tersangka di Barreskrim Polri. 5 September 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu di Jakarta. Polda menyebut ke-6 orang itu telah menyebarkan ajakan merusak lewat media sosial dan flyer dengan menargetkan pelajar dan anak-anak untuk turun ke jalan, serta memanfaatkan influencer memotivasi aksi tersebut. Ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelajar untuk ikut atau berada untuk hadir dalam situasi yang membahayakan keselamatan jiwa anak. Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain menjadi satu dari 6 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya. Polisi menuduh Del Pedro menyebar hasutan yang menimbulkan kerusuhan dengan melibatkan anak dalam gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu.
Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang staf Lokataru lain, Mujafar Salim. Sementara itu, tim advokasi Lokataru Foundation membantah dan menilai tudingan terhadap Del Pedro Marhain itu tak berdasar. Tim advokasi menambahkan, tuduhan penghasutan yang disangkakan polisi tak jelas arah dan buktinya. Narasi soal dugaan penghasutan yang dituduhkan kepolisian juga dinilai tidak utuh. Pada Selasa 9 September, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menemui Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain di Rutan Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Del Pedro tetap kekeh mengaku tak bersalah dalam kasus dugaan penghasutan. Terima kasih, dan insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap insya Allah saya tidak bersalah. Menko Yusril mengatakan pihaknya akan memastikan proses penyelidikan berjalan transparan. Yusril turut memastikan hak-hak para tersangka dapat terpenuhi. Sebelumnya ditemui di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Minggu petang. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah mengaku telah berkomunikasi serta berkoordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi, untuk mengupayakan restoratif justice bagi aktivis HAM, termasuk Direktur Lokataru Del Pedro Marhain, agar tidak dilakukan penahanan. Komnas HAM mendorong agar kriminalisasi itu tidak berlanjut, tidak hanya ke 6 aktivis yang sudah ditahan dan ditangkap dan yang ditangkap dan ditahan, tetapi juga agar yang lain-lain juga tidak diperlakukan hal yang sama. Anies mengklaim apa yang dilakukan organisasi masyarakat sipil tersebut untuk mendorong agar demonstrasi serta hak asasi manusia berjalan secara kondusif. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, sejumlah aktivis dan pengguna sosial media terjerat sangkaan pidana. Mereka dituding melakukan penghasutan dan provokasi melalui sosial media saat unjuk rasa disuarakan. Benarkah ini bentuk penegakan hukum yang adil dan terbuka? Atau kriminalisasi kritik dari mereka yang berbeda suara? Kita akan ulas bersama narasumber malam ini. Saya akan undang di Head to Head with Elvira. Yang pertama, Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Ugro, silakan. Apa kabar Pak? Baik, kita butuh perspektif Pak Ugro nanti, silakan Pak Ugro. Dan saya undang anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat malam. Terima kasih Bang Nasir, silakan. Dan juga sudah hadir Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Silakan Mas Isnur, selamat malam. Silakan. Dan juga saya undang tim advokasi Lokataru Fian Alaidrus. Silakan Mas Isnur. Mas Fian, silakan. Dan sudah hadir bersama kami Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono. Selamat malam Pak Arief. Dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Terima kasih sudah hadir. Dan saya sapa juga yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Laras Faizati, pengguna sosial media yang kemudian dijadikan tersangka penghasutan pembakaran Mabes Polri oleh Bareskrim Polri. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Baik, terima kasih sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom. Saya akan ke Anda terlebih dahulu karena kita ingin membahas bagaimana sekarang status dari Del Pedro. Kita melihat kemarin pertemuan antara Del Pedro, Direktur Eksekutif Lokataru, dengan Pak Yusril. Kita akan saksikan dulu apa saja yang dibicarakan oleh keduanya. Berikut ini. Ya, Ajukan saksi atau ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. betul Pak Yusril. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Ya, Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. baik, terima kasih Pak Yusril komitmennya. Jangan ada hak-hak dari
Nah, itu yang terkurang. Baik, tugas kami jaga. Baik, kami pun juga keluarga negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Terima kasih. Insya Allah saya siap mengikuti proses hukum. Bagaimananya nanti kita lihat ke depan. Insya Allah kalau dari saya tetap insya Allah saya tidak bersalah. Kita juga kedepannya dan saya pasti kepolisian, Pak Yusril, juga Polisi juga berserta integritas. Dan saya yakin tidak mungkin membawa kita ke dalam hal yang gelap. Yakin pasti selalu ada keadilan dan selalu kita cari bersama-sama. Baik tadi restoratif justice atau apa, saya harap mungkin saya berkomitmen untuk mengikuti segala pemeriksaan, kooperatif dan menyampaikan keterangan yang betul. Baik. Saya ke Mas Fian sekarang. Dari tim advokasi, bagaimana ceritanya latar belakang pertemuan antara keduanya? Nggak tahu sih Mbak, saya nggak ada kabar juga tiba-tiba masuk, bahkan bisa bawa HP. Kalau tim tahu, tokoh-tokoh tuh nggak bisa bawa HP tuh biasanya. Mungkin karena dia Menko. Ya. Jadi dia bisa dengan privilege-nya dia bisa itu. Tapi ada yang miss dengan privilege itu, harusnya dia bisa mengoreksi proses tindakan penegakan hukum yang seperti kita katakan dipaksakan. Ini proses mencari kambing hitam, dan kalau kondisi Del Pedro tetap dia dalam posisi tidak bersalah jelas gitu, karena ini ya tadi ini proses pengkambing hitaman kepada masyarakat sipil yang jelas-jelas secara genealogi organisasi masyarakat sipil itu Del Pedro punya jejak aktivisme, punya jejak akademis, teman-teman mahasiswa muda, anak-anak muda itu mereka menyuarakan aspirasi publik gitu, lalu mau ditarik-tarik ke sebagai dalang. Ini kalau jadi inget-inget dulu nonton OVJ, nih wayangnya bingung, dalangnya juga bingung ini. Nah, kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Mas Fian, kita melihat bagaimana kemudian ada perbincangan antara Menko, ada juga sebenarnya Pak Oto di sana, Wakil Menteri Hukum gitu, yang hadir bertemu dengan Del Pedro. Apakah ini kemudian dari tim advokasi melihat ada celah, ada niatan baik, ada kemungkinan restoratif justice ke sana, atau ini hanya jadi akomodasi untuk diperlihatkan kepada publik dari sisi kepentingan pemerintah? Iya, tadi saya kira Pak Yusril itu, saya kira Bang Isnur, dia ngejelasin soal sebagai pendamping hukum justru. Iya, soal restoratif justice juga tidak sesuai ya, karena korbannya siapa? Ini kan laporan model A dari internal kepolisian. Masa korbannya negara dalam pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, masa justru negara itu dicurigai dia dibebankan, dialah aktor yang harus memenuhi HAM, bahkan dia berpotensi melanggar HAM. Nah, jadi kurang tepat juga ada. Makanya tadi saya juga sempat sampaikan di beberapa media bahwa jangan sampai ini berhenti sebagai ornamen politik, momen-momen politik, tapi tidak ada ujungnya. Bahkan kalau kita mau apresiasi pun, ketika kita mengapresiasi hak-hak Del Pedro, Syahdan, Mujafar, Sam di Kediri, tetap direnggut gitu. Kalau nanti bicara ya nanti ada proses hukum, ada pengadilan, yang buang-buang listrik aja kita buat acara ini kan. Jadi kita berharap dengan kewenangannya Pak Yusril, memang ada independensi kepolisian, tapi harusnya dia sejak awal bisa mencium, bahkan menghentikan proses-proses yang bukan penegakan hukum. Jadi menurut kami ini udah beyond hukum, ini politik, Mbak. Jadi dipaksakan, ini kami jadi kambing hitamnya gitu. Ini dipaksakan, ini politik dari tim advokasi. Sekarang saya menyapa Bang Sangaji, karena kalau misalnya Bang Fian, ini kasusnya Del Pedro, Direktur Eksekutif Lokataru, sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Ada tersangka lainnya, Laras, yang kemudian saat ini disangkakan pidana, tudingannya sama, penghasutan. Dan kita akan tanya ke Bang Sangaji, bagaimana kondisi Laras saat ini di tahanan? Makasih Mbak Elvira ya. Kondisi Mbak Laras hari ini sangat baik ya. Dari sisi psikis, dari sisi fisik juga. Semua alhamdulillah baik. Dalam beberapa minggu ini kami jenguk bersama keluarga, juga bersama teman-teman. Kami semua memberikan support kepada Mbak Laras. Intinya apa yang menimpa Mbak Laras ini menjadi satu pelajaran berharga ya buat Mbak Laras, terutama sebagai anak muda yang usianya masih sangat muda ya, usianya 26 tahun. Saat ditangkap itu Mbak Laras bekerja di AIPA ASEAN ya, yaitu Asosiasi Antar Parlemen khusus untuk negara-negara ASEAN. Dan pada saat ditangkap itu sekira malam hari ya, pada tanggal 1 September, kemudian pada saat itu beliau lagi mengikuti meeting bersama Sekjen AIPA yang saat itu berada di Brunei Darussalam. Seperti itu Mbak Elvira kondisinya Mbak. Baik.
Laras Faizati Khairunisa ini backgroundnya seperti apa? Apakah aktivis, terlibat politik, atau seperti apa, Bang Sangaji? Mbak Laras ini seorang anak muda yang punya rekam jejak internasional yang sangat mengesankan ya Mbak Elvira ya. Lulusan dari S1 S2 London School of Public Relations, kemudian juga beberapa tahun menimba pengalaman di Dubai, kemudian pernah magang juga di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, dan kemudian setelah itu beliau diterima untuk membantu AIPA ASEAN sebagai staf komunikasi ya. Dan sudah beberapa tahun ini Mbak Laras sangat aktif sekali dalam forum-forum AIPA ASEAN, dan dalam usia yang sangat muda, umur masih 26 tahun, sudah punya jenjang pendidikan master dalam bidang komunikasi, dan pengalamannya sudah sangat internasional. Nah, terkait dengan peran Mbak Laras pada tanggal 29 Agustus 2025, Mbak Laras ini adalah seorang anak muda yang saat itu tergerak karena adanya eskalasi aksi demonstrasi yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia, dan puncaknya itu kan kita tahu bersama tanggal 28 itu meninggalnya seorang supir ojol online yang kemudian mengundang reaksi publik dan kecaman publik yang luar biasa. Dan yang berbicara itu atau yang speak up bahkan secara langsung dalam aksi demonstrasi, kemudian juga lewat sosial media, kan bukan hanya Mbak Laras ya. Hampir semua rakyat Indonesia yang saat itu melihat ada ketidakprofesionalan aparat kepolisian dalam mengurai aksi demonstrasi yang masif itu kemudian menuai kecaman yang luar biasa, dan itu bukan hanya datang Mbak Laras. Mbak Laras ini profilnya bukan seorang aktivis politik, tidak terafiliasi dengan partai politik ya, tidak terafiliasi dengan organisasi masyarakat tertentu, ormas tertentu ya. Beliau pure seorang profesional di bidang hubungan internasional, dan sehari-hari memang pekerjaannya adalah sebagai staf komunikasi di AIPA ASEAN. Dan saat beliau memposting pada tanggal 29 Agustus itu, Mbak Laras lagi di gedung ASEAN, dan bersebelahan kan jaraknya nggak jauh tuh dari Mabes Polri. Nah, pada saat itu mungkin sekitar siang menjelang sore lah, pada saat aksi demonstrasi itu sudah masif ya, di mana-mana kita sudah lihat, di mana-mana ada pembakaran gitu. Mbak Laras ini kemudian memposting sebuah story di Instagram dalam bahasa Inggris yang kata-katanya itu dianggap sebagai penghasutan. Memang ada kata-kata membakar gedung Baris Krim Polri, Mabes Polri. Tapi pada saat Mbak Laras diperiksa sebagai tersangka dan kebetulan kami yang dampingi, Mbak Laras memberikan penjelasan bahwa kata-kata itu sebetulnya tidak ditujukan untuk menghasut massa, melakukan mobilisasi massa agar gedung Mabes Polri dibakar, tetapi itu adalah wujud kekecewaannya dia, wujud keprihatinannya dia sebagai anak muda Indonesia yang saat itu melihat carut-marutnya penanganan aksi demonstrasi sampai kemudian meninggal pengemudi ojol online. Dan saat itu sebetulnya tujuannya adalah untuk quote and quote ya, meruntuhkan integritas daripada Mabes Polri supaya melakukan perbaikan. Jadi tujuannya sebetulnya mendorong supaya ada perbaikan gitu. Tapi kemudian postingan tersebut diviralkan oleh akun-akun yang kami nggak tahu, akun-akunnya juga nggak jelas, akun-akun palsu, kemudian diviralkan, dan saat itu Mbak Laras diancam akan dilaporkan. Dan yang mengancam siapa? 2 hari. Kami nggak tahu itu siapa akun-akunnya gitu. Bahkan kami tanya juga kepada penyidik saat itu, siapa gerangan yang membuka laporan kepolisian ini. Nah, sampai hari ini kami nggak diberikan informasi. Kami hargai itu ya, karena memang itu masih dalam tahap penyidikan, kami hargai itu. Tetapi tentu bukan hanya Mbak Laras ya yang memberikan kritik terhadap kinerja kepolisian, tetapi juga hampir seluruh aktivis, seluruh demonstran, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh mahasiswa itu kan juga menyampaikan kritik yang sama. Kok kenapa cuma Mbak Laras yang kemudian dijadikan sebagai target dalam penegakan hukum ini gitu. Memang saat itu saya bertanya juga kepada penyidik, apa sih yang membuat Mbak Laras ini kok cepat sekali ditetapkan sebagai tersangka? Ingat, tanggal 29 Agustus itu Mbak Laras memposting, tanggal 31 itu ada yang membuka laporan ke Baris Krim Polri, tanggal 1 itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan tanggal 1 September itu juga sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan, dan tanggal 2-nya sudah ditahan. Jadi proses hukumnya begitu cepat.
kami bertanya kepada penyidik, apa sebenarnya latar belakang sih sampai kemudian kok tidak ada tahapan penyelidikan, tidak pernah dimintai klarifikasi, katanya keadaannya genting gitu ya. Kami melihat bahwa harusnya keadaan genting itu kan tidak juga harus meruntuhkan wibawa negara hukum kita. Kita tidak boleh juga menabrak hukum. Seperti itu Mbak Elvira keadaannya. Baik Bang Sangaji. Saya ke Pak Ugro sekarang. Apakah betul kemarin keadaan sangat genting sehingga kemudian rekan-rekan aktivis dan ini pengguna sosial media, tadi kita sudah tahu latar belakangnya seperti apa seorang Laras, harus dengan segala urgensi ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Menurut Pak Ugro, apakah ini sudah di koridor yang benar? Kalau dibilang keadaan genting, berarti ada situasi dari tertib sipil ke darurat sipil atau bahkan darurat militer. Dan situasi tidak ada ya. Jadi menurut saya ya belum dikatakan genting karena situasi masih tertib sipil dan itu peran Polri masih di depan. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya penegakan hukum biasa, bukan situasi yang sangat genting. Oke. Dengan apa yang terjadi saat ini, ada sejumlah aktivis yang ditangkap. Kita melihat tadi gambarannya, Del Pedro mewakili, ada beberapa orang, 6 orang lainnya begitu ya, Mas Fian ya. Mbak Lara salah satunya di Barreskrim. Menurut Pak Ugro sendiri, ini bentuk kriminalisasi atau penegakan hukum murni? Ya, saya dari dulu saya katakan begini, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini Undang-Undang 11 tahun 2008 yang sudah dirubah pertama 19 tahun 2016, kemudian yang terakhir perubahan keduanya itu adalah nomor 1 tahun 2024. Saya selalu katakan mengapa Undang-Undang ITE ini dengan keberadaan Kementerian Komdigi, di situ dalam pasal 45 di Undang-Undang 11 tahun 2008 disebutkan ada PPNS. Jadi selain penyidik Polri adalah penyidik PPNS. Kenapa ini tidak diaktifkan? Seharusnya penyidik Undang-Undang ITE ini Komdigi dengan jajaran pemerintah daerah setempat. Karena saya juga tahu Satpol PP itu adalah penyidik PPNS juga. Jadi silakan ditangani oleh PPNS supaya pekerjaan polisi jangan terlalu banyak menangani masalah Undang-Undang ITE ini. Seperti itu. Bukan, pertanyaan saya apakah kemudian ini dibentuk kriminalisasi atau murni penegakan hukum, Pak Ugro? Kalau itu kriminalisasi, rekan-rekan pengacara sebetulnya bisa mengajukan semacam komplain ya, pengaduan ke bagian pengawasan penyidikan. Ini harus ditempuh. Atau mungkin pra-peradilan. Sampaikan untuk sesuai mekanisme yang ada di hukum acara pidana atau peraturan Kapolri nomor tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Sebetulnya ditempuh cara-cara begini untuk menghindari tafsiran apakah ini kriminalisasi atau bukan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Isnur. Sepakat dengan itu? Memang ada tahapan yang harus dilalui selanjutnya? Jadi gini, kita melihat fakta hukum dari minimal 5 orang yang didampingi oleh tim advokasi untuk demokrasi. Dari seluruh bukti yang disajikan di dalam pemeriksaan itu rata-rata adalah pernyataan mereka di sosial media yang mengajak untuk berdemonstrasi tanpa ada incitement to hatred, nggak ada ajakan kekerasan, dan juga jaminan bantuan hukum bagi anak-anak yang ditangkap. Pertanyaan besarnya di mana pidananya? Apakah ajakan demonstrasi merupakan kesalahan, kejahatan? Menurut saya tidak. Dan bagi saya ini adalah bagian dari sejarah yang mengulang, Mbak. Di zaman 74 dulu ada riot di Senen, di Jakarta. Dan ditersangkakan kepada Hariman Siregar. Padahal Hariman Siregar itu kan demonstrasi dari Salemba. Ke Senen belum sampai. Tapi ditersangkakan, termasuk pengacara LBH Bang Buyung. Tahun kemudian 2015 ada 2 pengacara LBH yang mendampingi demonstrasi. Dan mereka memotret kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dipidana, diproses gitu. Atau kemudian 2023 saat Haris Azhar dan Fathia membongkar sesuatu yang kesalahan, dipidana. Tapi dari rangkaian itu kemudian terbukti di ruang sidang tidak ada kesalahan. Artinya apa? Artinya kita ingin bilang, ini kok nggak belajar ya aparat ya? Dan pola itu nggak kembali belajar, berulang. Mencoba mencari orang yang kira-kira vokal, yang terlihat membela masyarakat menjadi tersangka kriminal gitu. Sedangkan ada peristiwa besar lain, ada pembakaran kantor DPRD, ada penjarahan. Kalau dibaca secara kasus ya, dibongkar secara atas, kira-kira siapa sih otaknya? Siapa provokatornya? Siapa kira-kira jejaring-jejaring bermain di sana, itu harusnya dibongkar. Jadi kita justru, saya khawatir, peristiwa yang menimbulkan kekerasan yang masif, itu nggak diungkap, malah kemudian dikecilkan, ditarik seolah-olah yang bersosial media inilah yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan yang besar ini. Nah kalau begitu apa? Artinya ini negligence investigation.
penyidikan yang kemudian mengabaikan fakta yang sesungguhnya dan cenderung ke sini mengarah kepada miscarriage, cenderung kepada malicious investigation, investigasi yang beretikat tidak baik karena mengarahkan kepada seorang yang tidak bersalah seolah bersalah gitu. Nah, kita bertanya di dalam penyitaan misalnya ada buku yang disita sebagai barang bukti. Apa relasinya misalnya buku disita Negeri Pelangi misalnya, apa relasinya gitu. Terus ada dokumen kelembagaan, apa relasinya. Ini kemudian kita ingin melihat bahwa ada upaya mengarah bahwa ketika suatu lembaga mengadvokasi, Lokataru mengadvokasi, melakukan riset yang serius, melakukan pendampingan hukum kepada anak-anak, melakukan kampanye-kampanye hak asasi manusia, itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Mas Isnur, saya ingin bacakan, karena ini kemudian disampaikan di sosial media, Anda pelajar, tanda tanya, ingin demo, tanda tanya, sudah demo, tanda tanya, diancam sanksi, tanda tanya, atau sudah disanksi, kita lawan bareng, #jangan takut. Ya memang kenapa? Di mana pidananya? Kalau Anda ditangkap dan Anda tidak bersalah, ya lawan dong. Dengan mekanisme yang tersedia secara hukum. Kalau misalnya ayo pukuli, ayo bakar, baru itu pidana. Ada incitement to hatred, incitement to propaganda kebencian dan merusak. Ini nggak ada. Lawan itu kata yang netral, Mbak, dalam advokasi gitu. Jadi kita berpikir bahwa ini adalah bagian dari yang disebut oleh Mas Fian tadi, dia mengalihkan masalah besarnya yang publik sebenarnya khawatir ini kok terjadi penjarahan kekerasan menjadi masalah yang kemudian digeser mengkriminalkan orang-orang yang nggak bersalah. Nah kalau begini gambaran besarnya pertanyaannya apa? Apakah ketidaksanggupan dalam membongkar peristiwa yang sebenarnya, tapi punya tuntutan perintah dari presiden tindak tegas segera? Jadi akhirnya tergesa-gesa mencari, mengait-ngaitkan, menyambung-nyambungkan sesuatu yang tidak nyambung. Pertanyaan besarnya gini, dalam pidana ada namanya prinsip kausalitas. Apakah statement Jal Pedro ini, Lokataru dan Gejayan memanggil ini, itu menjadi penyebab untuk riot, kerusuhan? Itu harus dibuktikan dong, kausalitasnya. Dan di mana tersangka aslinya yang menyebabkan riot ini? Baik, tahan dulu di situ. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, Kompolnas melihat apakah kemudian ini memang mengaburkan ada sebenarnya pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab yang harus dikejar, harus diungkap, tapi kemudian yang dikejar pertama adalah para aktivis pengguna sosial media. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Elvira. Jadi kami dalam posisi selaku pengawas fungsional, pengawas eksternal kepolisian, ini melihat Oke, baik. Pak Arief, tampaknya ada gangguan teknis, kita akan perbaiki terlebih dahulu. Saya ke Bang Sangaji untuk penutup di segmen ini. Bang Sangaji, harapan dari pihak keluarga seperti apa untuk Laras selanjutnya? Ya, Mbak Elvira, jadi kemarin itu di hari Selasa, secara resmi kami telah mengajukan restoratif justice ya. Pengajuan restoratif justice ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, ada statement dari pemerintah yang diwakili oleh Pak Menteri Yusril Iza Mahendra pada saat rapat bersama dengan pihak kepolisian bahwa mereka akan melakukan klasifikasi terhadap jenis-jenis delik yang muncul setelah demonstrasi besar-besaran. Jadi akan dibagi antara apa yang disebut dengan kejahatan penjarahan, delik penjarahan, kemudian juga ada yang menghasut melakukan pembakaran terhadap fasilitas publik dan kemudian ada pembakaran, kemudian yang melakukan kekerasan terhadap aparat keamanan, kemudian juga ada yang melakukan postingan lewat sosial media. Nah, pemerintah mendorong supaya ada restoratif justice dan kemarin kami sudah menyambut konsep pemerintah itu bahwa kami secara resmi telah mengajukan restoratif justice dan yang kedua itu diatur dalam Perpol, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Inti daripada keadilan restoratif itu adalah kita mendamaikan suatu perkara pidana antara pelapor dengan terlapor sehingga hak-hak daripada pelapor dan terlapor itu bisa dikembalikan. Nah, kami pikir ini momentumnya sangat tepat. Kenapa? Karena dalam perkaranya Mbak Laras ini kebetulan kan yang menjadi korban kan adalah pihak kepolisian. Karena yang diunggah oleh Mbak Laras itu kan berhubungan dengan kata-kata pembakaran gedung Mabes Polri. Nah, dalam konteks korban, tentu Mabes Polri atau pihak kepolisian itu akan sangat mudah untuk menerapkan restoratif justice. Kenapa? Karena mereka mempunyai aturan internal yang sudah mereka keluarkan, ya kan?
selama ini Perpol 8 2021 itu kan dipakai oleh pihak kepolisian mengikat pihak penyidik dalam tahap penyidikan, mendorong supaya perkara-perkara pidana yang terjadi atau yang melibatkan para masyarakat umum itu bisa diselesaikan lewat restoratif justice. Nah, ini momentumnya sangat baik. Jadi kami mendorong supaya ada restoratif justice sehingga perkara ini bisa didamaikan dan perkara hukum yang Mbak Laras itu tidak perlu diteruskan. Karena gini, saya mau tambahkan dulu sedikit Mbak Elvira, di pasal 8 Perpol nomor 8 2021 itu terhadap jenis delik di bidang ITE atau delik di transaksi elektronik itu ada tiga syarat utama, yaitu yang pertama, posting atau unggahan itu bersifat ilegal. Kemudian yang kedua, pelaku bersedia untuk meminta maaf, dan yang ketiga, unggahan tersebut kemudian akan dihapus. Nah, dari 3 syarat ini Mbak Laras sendiri sudah bersedia untuk meminta maaf kepada Mabes Polri karena dampaknya juga tidak ada gitu loh Mbak. Pasal-pasal yang diterapkan sebagai dasar penetapan tersangka ada pasal 28 ayat Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP, pasal 161 KUHP, semua itu pasal penghasutan yang belum ada dampak apa-apanya gitu. Sehingga Mbak Laras bersedia untuk meminta maaf. Kemudian juga saya pikir dengan sudah diterimanya permohonan restoratif justice dari keluarga kuasa hukum, mudah-mudahan akan diproses ya, dan kami menyambut baik langkah pemerintah untuk kemudian memfokuskan saja terhadap 583 kasus atau 583 orang yang sekarang sedang ditahan, baik yang sudah berstatus tersangka maupun yang belum berstatus tersangka, diprioritaskan saja mana delik-delik yang memang secara unsur pidana itu memenuhi dan mana delik-delik yang secara unsur pidana itu belum terpenuhi gitu, sehingga tidak semua perkara ini harus diselesaikan lewat mekanisme peradilan. Karena itu restoratif mendorong penyelesaian perkara pidana secara damai di luar mekanisme peradilan. Itu Mbak harapan kami. Baik, kita harapkan memang apa yang diupayakan oleh pihak keluarga kuasa hukum bisa mendapatkan titik terang dan Mbak Laras bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Bang Sangaji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya. Makasih Mbak Elvira. Dan sebelum jeda, kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini yang nantinya akan kami bacakan dan akan dijawab oleh para narasumber di program ini. Anda bisa mencantumkan pertanyaan Anda di kolom chat YouTube CNN Indonesia Head to Head with Elvira. Kami kembali sesaat lagi.